Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, PDIP tawarkan Anies Baswedan menjadi tim sukses Pramono Rano Karno. Wah, ini ngeri begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Anies Baswedan hari ini kalau tidak bisa berlayar dibenturkan dua pilihan. Mendukung sahabat lama seperti Ridwan Kamil, tapi ya ada ya masuk dalam gerombolan Kimples di situ, ya orang-orang istana. Yang kedua adalah masuk kepada pusaran PDIP, mendukung PDIP di situ dan menjadi tim sukses misalnya. Maka kemungkinan ini akan memperkecil begitu polarisasi di tahun 2017. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat nampaknya banyak yang mendukung itu begitu kan ya. Tapi posisi yang ketiga ini adalah tidak mendukung Ridwan Kamil, tidak mendukung PDIP. Mereka independen begitu kan, tidak ikut-ikutan. Ya mau walaupun Anies Baswedan tidak ikut-ikutan tapi punya pilihan dong begitu kan. Ini kan rahasia orang begitu. Artinya para pendukung-pendukung mereka mau kemana begitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pasti kedua-dua mereka akan dipilih. Ridwan Kamil dicoblos, terus kemudian Rano Karno, Pramono dan Rano Karno dicoblos. Jangan-jangan memilih independen atau semuanya dicoblos begitu. Ini posisi sekarang Anies Baswedan dibenturkan seperti itu. Para pendukung-pendukung mereka, saya kira selama ini begitu kan ya, akan membuat kebingungan itu. Tapi bagi kami, saya akan membuat polling, salahkan channel di Hodari Podcast nanti saya membuat polling bahwa bagaimana apakah Anies Baswedan dan pendukung-pendukung mereka akan mendukung 3 orang ini begitu kan. Apa mendukung salah satunya? Kalau Anies Baswedan menjadi tim sukses dari PDIP, saya kira ini akan menang karena pendukung-pendukung Anies Baswedan solid sekali. Kalau toh pada hakikatnya pendukung-pendukung Anies Baswedan ingin melawan Mulyono, ya, ingin melawan istana di situ, ini rasanya baik untuk bergabung kepada PDIP. Tapi satu sisi mereka apakah tidak kasihan sama PKS, sama partai PKB, sama partai Nasdem begitu kan ya yang telah mengusung di Pilpres 2029. Posisinya bagaimana kok tiba-tiba hanya ditukar dengan hanya sementara menjadi tim sukses di situ? Kan gitu logikanya. Makanya bagi kami saya berpendapat begini ya. Saya berpendapat begini. Anies Baswedan hari ini jangan masuk pada tim sukses PDIP, jangan masuk dengan tim sukses dari Kim, jangan masuk apalagi independen begitu kan. Mereka tetap bersikukuh dirinya bahwa dirinya tidak mendukung siapa-siapa. Itu aja, netral begitu kan. Posisinya Anies Baswedan harus netral biar tidak partai Nasdem tidak kecewa, partai PKB biar tidak kecewa, ya, terus kemudian partai PKS tidak kecewa. Siapa tahu di tahun 2029 memilih Anies Baswedan kan begitu. Ini harus posisinya Anies Baswedan harus netral begitu ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman ya yang kepada yang dekat dengan Anies Baswedan ya, kalau bisa Anies Baswedan nanti dibenturkan tidak bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta, mending nggak usah ini dan itu begitu kan ya cukup aja ya netral aja di situ begitu kan. Itu saya rasa bagus ya daripada kita kesana kemari nanti menjadi spekulasi panjang. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya. Ini menarik begitu kan ya ketika ketika melihat potensi kemenangan bagi di Pilkada DKI Jakarta begitu kan. Itu ada potensi di situ. Mari kita baca ini. PDIP tawarkan Anies Baswedan jadi tim sukses Pramono Anung Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta ya. Kalau hanya jadi tim sukses saya kira banyak orang yang tidak mau. Maaf ya, saya sudah menentukan pilihan untuk nyoblos semuanya biar adil. Benar kan kata saya? Semuanya akan dicoblos di situ. Pendukung-pendukung Anies Baswedan akan menyoblos semua begitu kan. Tapi kan rugi dalam artian bahwa suara nanti kalian gimana begitu. Ini banyak orang berkomentar rada kesal kayaknya. Memang kekuasaan ini mencengkram kemana-mana. PKB sampai tidak berkutik ya, lahir konflik dengan PBNU. PKS 10 tahun oposisi ya, akhirnya tak berdaya juga. PDIP yang lantang kritik pemerintah Joko nyerah juga begitu. Keponakan ketum di operasi KPK. Ini kita lihat saja. Artinya ya saya pribadi menganggap begini ya.
menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan begitu sampai hari ini begitu kan itu bagus ya, relasi kekuasaannya bagus ya, dalam artian mereka tidak berpihak pada satu sama orang satu sama lain begitu kan, mereka tetap independen, menghormati satu sama lain, menghormati partai-partai yang lain. Anies Baswedan tidak dihukum oleh PDP, mereka bukan kecewa begitu, santai, sabar begitu, mau bagaimana lagi. Ini yang kemudian kita harus tiru begitu kan ya. Sosok Anies Baswedan sangat luar biasa, luar biasa. Makanya dengan adanya seperti ini nggak usahlah Anies Baswedan pilih ini pilih itu begitu kan. Mau jadi tim sukses ini tim sukses itu, ya cukup menjadi independen saja. Ya kita hidupkan lagi desak Anies Baswedan. Ini Pak Anies ini orang cerdas, tokoh nasional, sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia. Beliau konsisten istiqomah di jalan rakyat. Beliau tidak bisa didikte atau diintervensi oleh siapapun. Pemimpin yang punya prinsip tegas, adil, jujur untuk tim sukses PDP beliau pasti. Ya, mohon maaf. Ini kata netizen ya. Jangan ngapain mau dijadikan alat buat kesenangan mereka. Ya, jangan jual diri ke partai yang pura-pura pro wong cilik dan jadi petugas partai. Kalaupun jadi cagup juga mikir-mikir saja dulu. Ide enak banget ya, udah milih Pram dukungan Simol, terus disuruh menyukseskan. Pemikiranmu ini gimana? Komentar dari netizen. Saatnya rakyat untuk gantiin ya, tidak memberikan suara untuk seluruh partai yang sudah membohongi rakyat, kepentingan rakyat Indonesia. Ini komentar netizen ngeri-ngeri sedap begitu. Ya, ini bagaimana lagi begitu kan. Ini kan artinya apa? Artinya politik kita kan tidak bisa ditebak begitu ya. Mau jadi tim sukses ini, tim sukses itu, kalau Anies Baswedan tidak berkenan, ya saya kira tidak bisa juga. Ini PDP tawarkan Anies Baswedan jadi tim sukses Pramono Anung, Rano Karno di Pilgub Jakarta. Setelah sebelumnya nama Anies Baswedan santer disebut bakal diusung PDP di Pilgub Jakarta, namun hingga pendaftaran Cagup-Cawagup di KPU di Jakarta, yang diusung adalah Pramono Anung, Rano Karno. Namun PDIP ingin Anies menjadi bagian dari tim sukses pasangan yang mereka usung di Pilkada DKI Jakarta. Ketua DPP PDIP Dede Yufri Sitorus mengatakan bahwa ya partainya berharap agar Anies bisa menjadi tim sukses atau pendukung Pramono Rano. Salah satunya tujuan yaitu untuk memperbaiki polarisasi yang sempat terjadi ya ketika Anies menjabat gubernur periode lalu. Ya kita berharap seperti itu, mendukung Pramono Rano. Kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini. Bukan hanya memenangkan gubernur tapi menyelesaikan persoalan-persoalan ketegangan-ketegangan akibat Pilgub di 2018 kemarin ya. Di sisi lain, Deddy membantah soal menawari Anies untuk menjadi kader PDP. Ia tak mempermasalahkan jika Anies tidak masuk PDP. Apalagi kalaupun jadi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, maka akan dipasangkan dengan Rano Karno yang merupakan kader PDP. Jadi tidak ada di situ begitu kan. Tidak ada tawar-menawar soal itu. Tapi yang saya amati bahwa kalau Anies Baswedan menjadi ketua tim dari PDP, saya kira untuk berlayar di kontestasi Pilpres nanti begitu semakin mengecil Anies Baswedan ini. Makanya satu-satunya adalah harus menjadi independen. Harus independen, santai ya, amati begitu kan ya, kesana kesini ya, kita harus dekat dengan orang begitu. Walaupun mereka tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, saya kira Anies Baswedan potensinya sangat besar ya, karena elektabilitas dan popularitas ini saat ini tinggi begitu kan. Apalagi nanti ada desak Anies Baswedan, wah ini semakin seru begitu kan ya. Apalagi ada desak Anies Baswedan. Makanya saya kira kalau Anies Baswedan gabung ke PDIP, maka ini ruang gerak dari Anies Baswedan di situ jauh begitu kan. Agak jauh makanya ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira Anies Baswedan harus menjadi independen ya. Mari kita baca ini. PDIP kata dia juga tidak masalah jika Usung mau bergabung menjadi tim sukses Pramono meski tidak menjadi kader. Ia menilai kemampuan dan pengaruh Anies bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat Indonesia. Ya, iya sih sebenarnya, tapi kan kelihatannya sekarang bahwa politik itu kan tidak bisa dipastikan di situ begitu kan. Artinya wah, kalau ini memastikan PDIP akan ini akan itu ya mungkin Anies Baswedan akan berlayar. Tapi yang kita amati sekarang ini bahwa jauh begitu kan, jauh ya, agak-agak gimana dibenturkan dengan hal-hal yang subjektif begitu kan ya. Dalam artian bahwa
ada PDIP, ada partai independen begitu kan, ada independen, ada Kimplas. Maka yang secara subjektif di situ ya yang kita amati posisinya mana begitu kan. Bagi kami adalah ya saya pribadi menganggap bahwa oke lah kita Anies Baswedan butuh kendaraan begitu kan ya untuk bisa mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya. Tapi bukan cara mempersempit ruang lingkup dari Anies Baswedan itu sendiri. Artinya apa? Artinya jadi pendek aja begitu kan, santai aja, sabar aja, ikuti aja begitu kan, netral aja kalau bisa. Itu saya kira potensi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast ini, jangan lupa di subscribe.